Drama Korea ini dimulai dengan kedatangan sebuah kapal alien pada tahun 1609, tepat ketika seorang putri bernama Seo Ihwa sedang berjalan dalam sebuah prosesi. Ihwa menjadi janda tak lama setelah menikah karena suaminya meninggal dunia. Suatu hari saat sedang dibawa dengan tandu, angin kencang dari kapal alien tersebut membuat tandunya hampir jatuh ke jurang. Waktu tiba-tiba berhenti dan seorang pria bernama Do Min Jun muncul untuk menyelamatkannya. Sekarang di masa kini, Do Min Jun menceritakan kisahnya bagaimana ia tiba di bumi pada tahun 1609. Dia telah hidup di sini selama lebih dari 400 tahun, menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi di dunia. Min Jun memiliki indera luar biasa, mampu melihat dan mendengar 7 kali lebih baik daripada manusia biasa. Meski memiliki kemampuan ini, ia memilih untuk tidak membantu manusia karena ingin menjaga jarak dari kehidupan mereka. Min Jun mengetahui bahwa komet yang membawa pesawat luar angkasanya akan kembali dalam waktu 3 bulan. Ia merencanakan untuk kembali ke planet asalnya saat komet itu datang. 내가 살던 행성으로. Sementara itu, seorang aktris populer bernama Chon Song-i melakukan kesalahan di media sosial yang membuatnya menjadi bahan ejekan online. Hal ini membuat kepala agensinya, An Dong-min, sangat marah. Meskipun sering merasa frustrasi dengan kelakuan Song-i, ia tidak bisa terlalu keras kepadanya karena Song-i adalah aktris paling terkenal saat itu di Korea Selatan. Ketika Song-i pulang ke apartemen barunya, ia bertemu dengan Min Jun di lift. Karena mereka menuju lantai yang sama, Song-i mengira Min Jun adalah penguntit. Namun sesampainya di lantai mereka, Song-i terkejut mengetahui bahwa Min Jun ternyata tetangganya. 언니 진짜 날 몰라? 어떻게 몰라? Sementara itu ibu Song-i, Yang Miyeon, menghabiskan waktu dengan para wanita kaya lainnya, termasuk Han Sun-yong, ibu dari aktris rival Song-i yaitu Yoo Se-mi. Miyeon membanggakan Song-i di depan teman-temannya, tetapi juga sering menghabiskan uang Song-i secara sembarangan. Malam itu Min Jun tidak bisa tidur karena mendengar Song-i bernyanyi keras dari apartemennya. Ia meminta Song-i untuk tenang dan Song-i terkejut karena mengira apartemennya memiliki peredam suara yang baik. Tak lama kemudian Min Jun mendengar Song-i menangis karena komentar kejam yang diterimanya di media sosial. Min Jun memutuskan untuk pergi ke basement untuk menulis tentang pengalamannya di bumi sebelum kembali ke planet asalnya. Keesokan harinya Dong-min meminta Song-i untuk masuk kuliah demi memperbaiki reputasinya. Setelah diyakinkan, Song-i setuju meskipun awalnya enggan karena merasa sudah cukup sukses. Di tempat lain, Lee Hee-kyung, seorang pria kaya yang merupakan teman lama Song-i, baru saja kembali ke Korea Selatan. Hee-kyung menyukai Song-i meskipun ia selalu ditolak. Ketika Song-i akhirnya kembali ke kampus, Hee-kyung menemani dan menemukan banyak wartawan yang menunggu untuk berbicara dengannya. Di kelas, Song-i terkejut mengetahui bahwa Min Jun adalah dosennya. Ia berharap mendapat perlakuan istimewa darinya, tetapi Min Jun menolaknya, mengatakan bahwa manusia selalu ingin lebih meskipun sudah diberi bantuan. Malamnya, Min Jun bertemu Jang Yong-mok, pengacaranya sekaligus teman yang mengetahui semua rahasianya. Min Jun memberitahu bahwa ia akan kembali ke planet asalnya dalam 3 bulan, yang membuat Yong-mok sedih. Di sisi lain, Yoo Se-mi, sahabat sekaligus rival Song-i, makan malam bersama Hee-kyung. Tiba-tiba Hee-kyung melamar Song-i, yang mengejutkan Se-mi karena ia telah lama menyimpan perasaan kepadanya. Namun Song-i menolak lamaran itu karena ia masih menunggu cinta pertamanya yang pernah menyelamatkannya 12 tahun yang lalu. Sementara itu Min Jun mengungkapkan bahwa ia tidak bisa kembali ke planet asalnya sebelum bertemu lagi dengan Ihwa yang pernah memberinya sebuah hadiah. Dalam kilas balik 12 tahun yang lalu, Min Jun yang bekerja sebagai dokter menyelamatkan Ihwa yang telah bereinkarnasi dari kecelakaan truk. Sekarang ia ingin menemukan Ihwa sebelum meninggalkan bumi. Setelah bertemu dengan Yong-mo, Min Jun kembali ke apartemennya dan tanpa sengaja bertemu dengan Song-i di lift. Saat itu ia teringat misinya di bumi untuk mempelajari manusia tanpa diketahui oleh mereka.
Untuk itu ia menyamar dan berbaur dengan manusia, bahkan pergi ke pasar di mana ia menemukan kecurangan perjudian. Melihat ketidakadilan itu, Min Jun membantu seorang pria yang terus kalah karena dicurangi. Suatu malam Min Jun juga menyelamatkan Yihwa dari bahaya dan dia memberinya sebuah tusuk konde yang kini dipajang di museum bersama benda-benda kuno lainnya yang ia sumbangkan secara diam-diam. Di masa kini, Song Yi yang agak sombong bergabung dengannya di lift. 대답을 해야 되나? 사람이 뭔 말을 하는데 대꾸도 없고. 저기요! Setelah semuanya selesai, Min Jun mengalami mimpi aneh tentang seorang wanita yang jatuh dari sebuah kapal pesiar. Ia menceritakan mimpi itu kepada Yongmok yang menyarankan agar ia membantu orang-orang sebelum meninggalkan bumi. Namun Min Jun menolak karena merasa bersalah telah membantu seorang pria menang dalam perjudian yang justru membuat pria itu menjadi kecanduan hingga berencana untuk menjual putrinya ketika dia kalah terus dalam berjudi. Sejak saat itu Min Jun menyesal telah membantu manusia. Di sisi lain, Yusemi mencoba memicu drama antara Song Yi dan aktris lain yaitu Han Yura dengan menyebarkan rumor bahwa Song Yi mencuri pekerjaan Yura. Selama kelas, Song Yi menyerahkan tugas yang dikerjakan oleh manajernya Yun Bum. Namun ternyata tugas itu menyalin artikel dari sumber lain dan Min Jun menyadarinya. Hal ini mempermalukan Song Yi di depan semua orang, termasuk para reporter. Saat itu, Song Yi merasa sangat terpuruk, terutama karena ibunya terus-menerus meminta uang darinya. Sementara itu, Hee Kyung bekerja di perusahaan ayahnya tanpa mengungkapkan identitas aslinya bahkan kepada atasannya. Di rumah, Min Jun sedang bersantai ketika Song Yi yang mabuk salah masuk ke apartemennya, mengira itu adalah apartemen dia sendiri. Min Jun membuka pintu dan Song Yi terhuyung masuk lalu tertidur di sofanya. Ketika Hee Kyung mengetahui keberadaan Song Yi di apartemen Min Jun, ia segera datang untuk membawanya pulang. 잘못 들어왔으면 집에 곱게 돌려보내준. Dalam perjalanan pulang dari rumah Song Yi, Hee Kyung bertemu dengan kakaknya yaitu Jae Kyung di luar rumah mereka. Sambil mengobrol, Jae Kyung menerima telepon dari seorang wanita yang meminta untuk segera dilepaskan. Keesokan harinya Min Jun menemukan dompet Song Yi tertinggal di apartemennya. Ia terkejut melihat foto Yihwa di dalamnya, wanita yang telah ia cari selama 12 tahun. Sementara itu Song Yi sedang berada di salon ketika Yura mendekatinya, marah karena merasa Song Yi telah merebut pekerjaannya. Saat Yura hampir memukul Song Yi, Min Jun muncul dan menghentikannya. Namun Min Jun yang emosional menggunakan kekuatannya untuk memecahkan semua lampu di tempat itu, membuat semua orang ketakutan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Min Jun membawa Song Yi keluar dan bertanya tentang gadis di foto di dalam dompetnya. Song Yi salah paham dan mengira Min Jun telah mengambil dompetnya. Dalam kilas balik ke tahun 1609, Yihwa mempertanyakan identitas Min Jun yang sebenarnya dan berterima kasih karena telah membantunya berkali-kali. Ia mengundangnya untuk beristirahat di rumahnya. Namun ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa semua orang mengira Yihwa telah meninggal. Bahkan keluarga mertuanya telah membuat makam untuknya dan meminta sumbangan dari pemerintah. Selain itu, sang mertua juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Yihwa jika dia masih hidup karena dia telah menerima uang dari pemerintah. Dengan sedih, Yihwa memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan Min Jun akhirnya mengantarnya. Di masa kini, Song Yi dengan bangga menyebut dirinya sebagai aktris paling terkenal di Korea Selatan dan bertanya kepada Min Jun apakah ia mirip dengan orang yang sedang dicari Min Jun. Karena ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dirinya mirip dengan ini, mirip dengan itu. Namun Min Jun saat itu tetap diam karena dia terheran-heran dan sangat kaget dikarenakan sepatu Song Yi yang mirip dengan sepatu yang dikenakan oleh wanita dalam mimpinya yang tenggelam. Song Yi menjelaskan bahwa sepatu itu adalah edisi terbatas dan hanya dimiliki oleh dia sendiri. Hal ini membuat Min Jun semakin yakin bahwa Song Yi mungkin adalah reinkarnasi dari Yihwa. Setelah bertemu dengan Song Yi, Min Jun menceritakan hal ini kepada Yongmok. Yongmok menduga bahwa Song Yi mungkin benar adalah reinkarnasinya, sehingga Min Jun mulai mempertimbangkan apakah ia harus membantu Song Yi atau tidak karena dia dalam mimpinya tenggelam.
Keesokan harinya di kantor Hee-kyung, ia tidak bisa berhenti memikirkan Min-jun saat bertemu dengannya di apartemen Song-i. Ia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Ketika jam kerja hampir selesai, Hee-kyung hendak pulang meskipun seorang karyawan lain masih lembur. Ia dimarahi oleh manajer, tetapi Yu menghentikan manajer itu agar tidak terlalu keras kepada Hee-kyung. Setelah itu, Yu menyarankan Hee-kyung untuk mengganti foto layar komputernya dari gambar Song-i ke foto keluarga, serta memberikan kopi untuk semua orang sebagai permintaan maaf. Dengan polos, Hee-kyung mengikuti saran tersebut, mengejutkan rekan-rekannya dengan foto keluarga yang membuat mereka menyadari bahwa Hee-kyung sebenarnya adalah putra dari pemimpin perusahaan. Mereka segera mengundangnya bergabung setelah ia membawa kopi. 그랬을까? 커피 Di apartemen Min-jun, ia mendengar Song-i mengeluh kesakitan karena sakit perut. Ketika Song-i hendak pergi ke rumah sakit, ia melihat Min-jun keluar dari apartemen dan memintanya untuk ikut. Di rumah sakit, dokter terkejut ketika Min-jun mendiagnosis Song-i dengan usus buntu dan bersikeras untuk segera melakukan operasi. Sebelum masuk ruang operasi, Song-i meminta Min-jun untuk menunggunya. 왜? 어디 가지 말고 꼭 옆에 있어요. Min-jun menjaga Song-i sampai keluarganya tiba. Saat itu Min-jun membaca horoskop di koran yang memperingatkan Song-i untuk menghindari kapal laut dan berhati-hati dengan air berdasarkan zodiaknya. Keesokan harinya ketika Hee-kyung dan teman-temannya menjenguk Song-i, ia meminta koran untuk memeriksa ramalan zodiaknya, tetapi tidak menemukannya. Setelah teman-temannya pergi, Song-i menelpon Min-jun dan memintanya untuk meminjamkan beberapa komik dari toko teman Song-i. Meskipun awalnya enggan, Min-jun akhirnya setuju untuk membantunya karena Song-i sedang sakit. 이게 진짜 원룸이겠어요? 구운몽이야. 뭐는 먹냐? 헐, 그거 조선시대 책 아니에요? 몇 년생이에요? Sementara itu, adik laki-laki Song-i, Chon Yun-jae, akhirnya tiba di rumah sakit. Ketika melihat Song-i, mereka langsung berdebat karena Yun-jae selalu percaya bahwa keluarganya hancur akibat kekayaan Song-i dan uang-uang yang diberikannya kepada keluarganya, serta obsesinya pada perhatian media. Ibu mereka yang haus perhatian membawa beberapa reporter bersamanya yang membuat Song-i marah hingga mengusir mereka dari kamarnya. Di kamar rumah sakit, Song-i mengenang masa-masa bersama ayahnya. 내 안에서 기다리지. Keesokan harinya, Song-i diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun ia kesal karena tidak bisa menemukan sepatunya. Ia mencurigai Min-jun telah mengambilnya karena ia selalu memperhatikan sepatu tersebut. 사람 그렇게 안 봤는데. Song-i menghadapi Min-jun dan menuduhnya mencuri. Min-jun menyangkal, tetapi ketika kembali ke apartemennya, ia menemukan sepatu Song-i ada di rak sepatunya. Di tempat lain, Yura sedang makan malam bersama Jae-kyung di sebuah restoran. Yura memintanya untuk menikahinya segera, mengancam akan mengungkap rahasia tentang mantan istrinya jika ia menolak. Jae-kyung tampak cemas mendengar ancaman tersebut dan mulai merencanakan langkah balasan. Keesokan harinya Song-i bersiap di salon untuk menghadiri pernikahan temannya. Ia menyadari bahwa sepatunya hilang dan memutuskan untuk membeli sepatu yang baru yang mirip dengan sepatu lamanya. Sementara itu, Min-jun sedang berada di telepon umum ketika ia melihat berita tentang pernikahan teman Song-i. Di pesta itu, Song-i muncul mengenakan gaun dan sepatu yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Hal ini mengingatkan Min-jun pada kejadian di masa lalu saat ia membantu Ihwa. Ketika itu, ia membawa Ihwa kembali ke rumah orang tuanya, tetapi keluarganya merasa malu dan ibunya hampir membunuhnya. Ibu Ihwa bahkan membuat Min-jun ketinggalan kapal aliennya, membuatnya semakin enggan membantu manusia. Kemudian saat bersantai di rumah, Min-jun menonton wawancara TV dengan Song-i. Dalam wawancara tersebut, Song-i berbicara tentang cinta pertamanya, seseorang yang membantunya saat kecil, dan ia mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengannya lagi. Pesta sedang berlangsung, Song-i dan Yura bercanda selama sesi foto bersama pengantin. Tak lama setelah itu, Song-i secara tak sengaja menyaksikan pertengkaran antara Jae-kyung dan Yura di kamar mandi. Song-i mengetahui bahwa Jae-kyung adalah pacar Yura. Dan Song-i dari dulu memang tidak suka kepada Jae-kyung. Berusaha mengabaikannya, Song-i kembali ke ruang utama membawa tas Yura yang tertinggal di kamar mandi. Saat acara utama dimulai, Semi melihat Song-i yang tampak mabuk di lantai 2 kapal sebelum kapal berguncang. Namun saat Semi melihat lagi, Song-i sudah menghilang. 방금 전에 저 끝에 있...
Setelah pesta berakhir, semua orang khawatir karena Song-i dan Yura dikabarkan hilang dari kapal. Hae-kyung yang cemas akhirnya menemukan Song-i tertidur di salah satu kamar. Ia segera membangunkannya dan membawanya keluar. 60 jam kemudian, tubuh Yura ditemukan di tepi sungai setelah menghilang selama pesta kapal. Hal ini memicu penyelidikan oleh detektif Park Byung-gi dan jaksa Yusok. Di masa kini, rumor mulai menyebar bahwa Song-i bertanggung jawab atas kematian Yura, membuat reporter berkumpul di depan apartemennya. Untuk menghindari mereka, Song-i berlari masuk ke apartemen Min-jun. Ketika ia membuka pintu, ia memutuskan bersembunyi di sana sebentar. Tetapi akhirnya, dia berjalan-jalan dan menemukan ruang rahasia Min-jun, lalu membaca jurnal pribadinya. Min-jun menangkapnya dan memaksanya untuk pergi. Di sisi lain, Jae-kyung mengetahui dari temannya, Lee Seung, bahwa Yura memiliki rekaman percakapan mereka di kapal, dan rekaman itu ada di tasnya. Song-i berbicara dengan Min-jun tentang pertengkaran antara Jae-kyung dan Yura, meyakinkannya bahwa ia tidak mungkin membunuh Yura meskipun mereka sempat bertengkar. Dan Yura juga pada malam itu telah menangkap bunga dari pengantin. Bagaimana mungkin seseorang yang menangkap bunga pengantin dan ingin menikah seperti Yura bunuh diri? Saat itu Song-i hampir menangis mengingat kematian Yura. Sementara itu, detektif Byung-gi dan jaksa Yusok memeriksa rekaman pengawasan dari kapal. Mereka terkejut melihat Min-jun yang tidak ada di dalam daftar tamu menghilang saat kapal berguncang bersama dengan Song-i. 아, 이거 화면 조작하신 거 아니죠? Ternyata Min-jun telah menggunakan kemampuannya untuk menghentikan waktu dan menyelamatkan Song-i dari jatuh saat kapal berguncang. Ia membawanya ke sebuah kamar. Pada saat itu, Song-i yang mabuk mencium Min-jun, mengira itu adalah mimpi. 얘기하고 그러는 거 아니야? Saat Min-jun meninggalkan kamar, ia mendengar percakapan antara Jae-kyung dan Lee Seung. Di masa kini, Min-jun menonton berita tentang cahaya di langit yang ia kenali sebagai kapal alien. Ia tampak khawatir mengingat saat kapal alien meninggalkannya di masa lalu. Semua orang di bumi tersepona melihatnya. Di balkon apartemennya, Song-i mengatakan kepada Min-jun bahwa ia pindah ke sana agar bisa melihat papan iklannya di gedung sebelah. Song-i menjelaskan bahwa hanya aktris papan atas yang wajahnya terpampang di papan reklame dan mencapai mimpinya menjadi aktris terkenal adalah tujuan utamanya sejak kecil. Sementara itu di luar apartemen, Hee-kyung membeli ayam goreng untuk para wartawan agar mereka pergi. Ia juga mencoba menyebarkan berita yang membela Song-i untuk mengalihkan tuduhan darinya. Di dalam apartemen, Song-i meminta ayam kepada Min-jun. Namun Min-jun menolak membelikannya ayam, menyuruhnya untuk tidur saja. Di kamar Yura, Lee Seung menyelinap masuk dan meninggalkan surat tersembunyi di salah satu buku untuk ditemukan keluarganya. Keesokan harinya, Min-jun kesal mendapati ruang tamunya berantakan karena Song-i. Ia menyuruh Song-i untuk membersihkannya. Tiba-tiba Yong-mok masuk dan terkejut melihat Min-jun dan Song-i bersama, mengira mereka memiliki hubungan khusus. Namun pada saat itu, Min-jun dengan segera memanggilnya ayah. Dia membawa makan siang, mengundang mereka untuk makan bersama. Ia senang melihat Min-jun berinteraksi dengan manusia. Di sisi lain, detektif Byung-gi memberitahu Yusok bahwa kasus kematian Yura ditutup sebagai bunuh diri berdasarkan surat dan hasil otopsi yang menunjukkan konsumsi antidepresan. Namun Yusok tetap melanjutkan penyelidikan setelah menemukan rekaman dari salon yang menunjukkan pertengkaran antara Yura dan Song-i, di mana semua lampu tiba-tiba pecah ketika Min-jun muncul. Saat Min-jun pulang dari kerja, ia memperhatikan iklan Song-i sedang diturunkan. Ketika tiba di apartemen, ia mencoba mencegah Song-i pergi setelah mengetahui para wartawan sudah pergi agar ia tidak melihat papan reklame itu diturunkan. Tak lama kemudian, Song-i menerima berita tentang ditemukannya surat Yura, membuat publik percaya bahwa Song-i membuat Yura depresi. Setelah kembali ke rumah, Min-jun merasa kesepian dan terus membayangkan Song-i di apartemennya.
Sementara itu, karir Song Yi hancur setelah kematian Yura. Semua iklan dan peran dramanya dibatalkan. Bahkan salon favoritnya menolak untuk melayaninya. Frustrasi, ia mengundang Semi untuk makan ayam goreng bersamanya dan berbagi kekecewaannya. Saat itu, Semi menerima pesan bahwa ia ditawari untuk menggantikan Song Yi sebagai pemeran utama dalam sebuah drama. Tapi ia merahasiakannya. Sementara itu, Jae Kyung yang tahu tas Yura ada di apartemen Song Yi menghubungi Song Yi dan mengatakan akan mengunjunginya. Di tempat parkir apartemen, Jae Kyung bertemu dengan Min Jun yang berniat mengikutinya. Namun, detektif Byung Gi tiba dan membawa Min Jun untuk berbicara tentang kasus kematian Yura. Min Jun yang akhirnya mengingat siapa Jae Kyung mulai khawatir tentang keselamatan Song Yi. Tanpa berpikir panjang, ia keluar dari mobil dan berlari menuju apartemen. Di apartemen Song Yi, saat ia mengambil minuman untuk Jae Kyung mencari tas Yura tetapi tidak menemukannya. Ia kembali ke ruang tamu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah mengobrol sebentar, Jae Kyung pergi tepat saat Hee Kyung tiba. Min Jun bergegas memeriksa Song Yi, namun Song Yi terganggu oleh kehadiran Min Jun dan Hee Kyung. Jadi dia mengusir mereka keluar. Keesokan harinya, seorang melempari mobil Song Yi dengan telur saat ia menuju pemakaman Yura, menyalahkannya atas kematian Yura. Di kantor agensinya, Song Yi mendengar direktur agensi memarahi manajernya karena membatalkan kontraknya akibat kasus Yura. Song Yi memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan agensi tersebut. Tak lama setelah itu, Song Yi dan Byung Gi bertemu dengan Semi di luar kantor. Semi akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah ditawari menggantikan Song Yi sebagai pemeran utama dalam drama. Anehnya, Song Yi tampak tidak terganggu dan bahkan menyemangati Semi untuk mengambil kesempatan itu. Namun Semi merasa bersalah karena mendapatkan peran tersebut setelah publik membenci Song Yi akibat kematian Yura. Kembali di apartemen, Song Yi terkejut menemukan hadiah ancaman berupa foto dirinya yang dilumuri dengan darah. Keesokan harinya, Song Yi menerima pesan dari Min Jun yang mengundangnya ke upacara kelulusan kuliahnya. Ketika tiba di kampus, seorang jurnalis bernama Kim Suk Woo secara tidak sengaja menabrak mobilnya, berharap bisa mewawancarainya. Wartawan lain segera datang, mengelilingi mobilnya, membuatnya takut untuk keluar. Mengetahui hal ini, Min Jun langsung menggunakan teleportasi untuk muncul di tengah kerumunan, menyelamatkannya, dan memperingatkan para wartawan untuk pergi atau menghadapi tindakan hukum. Untuk menghindari perhatian, Song Yi mengklaim Min Jun adalah manajernya. Min Jun kemudian mengajak Song Yi ke sebuah museum di mana ia tertarik pada tusuk konde yang pernah ia berikan ketika dia masih menjadi Yihwa. Di kamar Semi, ia menemukan foto Min Jun yang memicu ingatannya tentang kejadian di mana Song Yi diselamatkan oleh seseorang yang menyerupai Min Jun. Malam harinya, Hee Kyung mengundang Song Yi ke taman hiburan yang ia sewa. Namun saat dia melihat Hee Kyung, Min Jun merasa kesal dan pergi tanpa berkata apa-apa. Hee Kyung kemudian mengajaknya naik biang lala dan dari kejauhan Min Jun bisa melihat serta mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba Min Jun mengingat bagaimana Song Yi tertarik pada tusuk konde di museum, memicu kenangan masa lalunya. Min Jun teringat saat Ihwa mengembalikan tusuk konde itu setelah ia melarikan diri dari rumahnya. Ia juga mengenang bagaimana Ihwa melindunginya ketika mereka diserang oleh orang-orang yang mengetahui bahwa Min Jun tidak dapat menggunakan kekuatannya yang berujung pada kematian tragis Ihwa. 사랑하는 사람에게 닥친 그런 순간. Kembali ke masa kini, di atas biang lala, Hee Kyung melamar Song Yi lagi. Namun sebelum Song Yi menjawab, Min Jun menghentikan waktu agar ia tidak bisa mendengar jawabannya lalu pergi. Saat waktu berjalan kembali di lokasi di mana Ihwa meninggal, Song Yi yang awalnya hendak menerima lamaran itu berubah pikiran dan meminta maaf. 그러니까 예스라고 하겠지. 이뤄야 했습니다. Meski ditolak lagi, Hee Kyung tetap optimis. Patah hati, ia pergi ke bar dan bertemu dengan Semi, memberitahunya bahwa Song Yi menolaknya lagi. Semi yang menyukai Hee Kyung sejak lama merasa kecewa. Sementara itu, Yoon Jae mengunjungi apartemen Song Yi. Tak lama setelah mereka pergi, Song Yi menerima paket lain berisi ancaman kematian, membuat Yoon Jae panik. Saat bertemu Min Jun di lift, Song Yi memperkenalkannya sebagai manajer barunya.
Setelah pertemuan itu, Min Jun merasa senang di apartemennya. Ia mendengar pembicaraan Song Yi tentang penolakannya terhadap Hee Kyung. 난 아니니까 아니라고 한 거야. 걔에 대한 예인 것 같아서. Song Yi meminta Min Jun menjadi manajernya, tetapi ia awalnya menolak. Namun ia akhirnya setuju setelah mengetahui ancaman terhadap Song Yi. 꼭 붙어 다녀? 오케이? Keesokan harinya Min Jun pergi ke kantor polisi karena dipanggil oleh detektif Byung-gi dan Yusok yang ingin tahu keberadaannya selama pesta di kapal pesiar. Min Jun berhasil menghindari pertanyaan mereka dengan menunjukkan rekaman kamera pengintai yang menunjukkan ia berada di apartemennya. Setelah meninggalkan kantor polisi, Min Jun membeli ponsel seperti saran Song Yi agar mereka bisa berkomunikasi lebih mudah. Di sisi lain, Hee Kyung mencoba meyakinkan ayahnya, Bum Jong, untuk mendirikan agensi untuk Song Yi yang awalnya membuat Bum Jong kesal, tetapi akhirnya ia setuju. Di apartemen saat makan bersama, Song Yi berkomentar bahwa drama Semi tidak akan sukses, tetapi ternyata drama itu mendapatkan rating yang tinggi. Beberapa hari kemudian, Yong Mok merasa kesal karena Min Jun akhirnya membeli ponsel atas permintaan Song Yi, padahal ia sudah lama memintanya untuk membeli ponsel. 됐습니다. Di tempat lain, Song Yi bertemu dengan mantan manajernya Yun Bum yang memberikan tas lama yang tertinggal di mobil mereka yang ternyata adalah milik Yura. Song Yi menemukan flash drive di dalam tas itu dan menonton isinya. 나 미치지 않았어요. 나 좀 여기서 꺼내줘요. 당신도 그 사람을 한유라 말고 저 여자 누구지? Saat Min Jun datang dengan makanan, mereka makan bersama dan menemukan kamera tersembunyi di salah satu boneka yang diberikan oleh penggemar Song Yi, membuat mereka khawatir tentang penguntit. Song Yi kemudian bertemu dengan Semi dan mengungkapkan kekecewaannya. Semi mengaku bahwa ia tidak pernah menganggap Song Yi sebagai teman. Merasa sakit hati, Song Yi pergi dan Min Jun mengikutinya. Saat Song Yi hampir terkena benda yang dilempar oleh seseorang, Min Jun melindunginya. Pada saat itu, Semi menyaksikan kejadian tersebut dan merasa bahwa ia pernah melihat Min Jun sebelumnya. Ketika Song Yi pingsan, ia dibawa ke rumah sakit. Namun, seorang dokter mencurigakan menyuntiknya dengan sesuatu yang membuatnya pingsan lagi dan membawanya pergi. Min Jun yang menyadari kesalahannya di kantor polisi, segera kembali ke rumah sakit dan menemukan Song Yi hilang. Ia akhirnya menemukannya di dalam mobil dekat tebing. Dengan kekuatan teleportasinya, Min Jun berhasil menghentikan mobil itu sebelum terjatuh. Setelah itu, Hee Kyung tiba dan membawa Song Yi kembali ke rumah sakit untuk keselamatannya. Di rumah sakit, Song Yi mengatakan kepada Min Jun bahwa ia melihatnya menyelamatkannya di dekat tebing. 난 분명히 Tetapi 봤단 Min 말이야. Jun menghindari topik tersebut. Kemudian Min Jun menyadari ada bekas luka di tangannya akibat menyelamatkan Song Yi. Di sisi lain, Lee Seung memberitahu Jae Kyung bahwa rencana mereka untuk menyakiti Song Yi gagal karena intervensi Min Jun. Kembali ke apartemen, Min Jun merawat lukanya dan mendengar Song Yi berteriak. Ia menemukan apartemennya berantakan dan menyarankan agar Song Yi tinggal di tempatnya saja sampai situasinya aman. Semi berencana memberitahu Song Yi tentang Min Jun yang menyelamatkannya, tetapi ragu setelah Hee Kyung menunjukkan ketidaksetujuannya. Keesokan harinya saat Song Yi hendak pergi, dia menemukan sepatu hak tinggi miliknya di rak sepatu Min Jun. Ia mulai curiga bahwa Min Jun memiliki kebiasaan aneh, tetapi Min Jun segera mengalihkan pembicaraan dengan membahas makanan yang ia bawa. Song Yi mencoba membantu membersihkan apartemen Min Jun sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkannya tinggal sementara. Namun bukannya bersih, dia malah membuat apartemen semakin berantakan dan secara tidak sengaja memecahkan guci antik, membuat Min Jun kesal. 가만히 있어. Sementara itu Byung-gi terus menyelidiki kasus Yura dan menemukan petunjuk baru. Di saat yang sama, Min Jun meneliti kamera tersembunyi di boneka Song Yi dan melihat penglihatan masa depan melalui flash drive Yura. Saat Song Yi berencana makan malam dengan Hee Kyung, dia tiba-tiba menanyakan tentang kamera tersembunyi di boneka tersebut, membuatnya curiga. Untuk mengujinya, Song Yi berpura-pura menemukan video flash drive Yura, tetapi dia tidak dapat menemukannya. 없어졌어요. Kembali di apartemennya, Song Yi mengundang Min Jun untuk minum.
Dalam keadaan mabuk, dia berbicara terus terang dan bahkan menantang Min Jun untuk menatapnya selama 15 detik. Ketika Min Jun melakukannya, dia tiba-tiba menciumnya. Yang membuat Min Jun mengalami demam dan jantung berdebar keesokan harinya karena dia alien. Yong Mok kemudian mengetahui bahwa Min Jun sakit karena terpapar air liur orang lain selama ciuman tersebut. Di sisi lain, Jae Kyung menerima informasi dari Lee Seung tentang Min Jun yang ternyata membantu Song Yi. Lee Seung juga memberitahu bahwa flash drive Yura mungkin ada pada Min Jun. Di kantor polisi, Byung Gi mengetahui bahwa Yura sedang hamil sebelum meninggal, yang membuatnya menduga ada hubungan khusus antara Yura dan Min Jun. Namun, Yusok menganggap dugaan itu terlalu jauh. Kembali ke apartemen Min Jun, Song Yi menceritakan kisah masa kecil tentang seorang pria yang pernah membantunya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Jae Kyung membuat Min Jun segera menemuinya di lift. Di sana Jae Kyung mengancam Min Jun untuk menyerahkan flash drive Yura, tetapi Min Jun membalas ancamannya. Ketika Jae Kyung tiba di lantai dasar, dia terkejut menemukan Min Jun sudah menunggunya. Min Jun memberikan peringatan balasan yang membuat Jae Kyung semakin curiga. Pada kesempatan lain, Semi yang penasaran dengan Min Jun mendekatinya di kampus untuk mencari tahu lebih banyak. Ketika Min Jun pulang, dia menceritakan pertemuan itu kepada Song Yi, menyebutkan bahwa Semi peduli padanya. Namun Song Yi tidak percaya dan mengeluh membuat Min Jun 왜 kesal. 낯선 남자 집 와 있어? 나에 대해 뭘 안다고? Hee Kyung kemudian bertemu dengan Semi di lokasi syuting untuk meminta maaf karena tidak dapat membalas perasaannya. Semi merasa sedih dan memberikan foto Min Jun, menyebutkan bantuannya kepada Song Yi di masa lalu. Hee Kyung terkejut mengetahui bahwa Min Jun adalah orang yang disukai oleh Song Yi, apalagi setelah mengetahui mereka tinggal bersama. Dia langsung meminta Song Yi untuk kembali ke rumah, membuat Song Yi kesal. Saat Song Yi mulai berkemas, dia menemukan pecahan kaca di tempat sampah yang mengingatkannya kepada pria yang menyelamatkannya dari tebing. Di lantai bawah, Hee Kyung bertemu dengan Min Jun dan bertanya apakah dia yang membantu Song Yi 12 tahun yang lalu, namun Min Jun tidak memberikan jawaban yang jelas. Ketika Min Jun kembali ke apartemennya, Song Yi bertanya tentang pecahan kaca tersebut, tetapi dia menghindari pertanyaan tersebut, menyatakan bahwa Song Yi mungkin hanya berimajinasi. Tak lama setelah itu, Song Yi memutuskan untuk pulang ke rumah. Min Jun kemudian memberitahu Yong Mok tentang Jae Kyung. Yong Mok memperingatkan Min Jun bahwa Jae Kyung mungkin mencurigai identitas aslinya. Sementara itu, Jae Kyung memerintahkan Lee Seung untuk mengawasi Min Jun karena ia merasa aneh bagaimana Min Jun bisa dengan cepat sampai ke lantai dasar tanpa menggunakan lift. Menyadari rencana Jae Kyung, Min Jun tetap mengawasinya sambil memeriksa file di flash drive Yura yang ia ambil dari Song Yi. Di sisi lain, Song Yi menerima pemberitahuan dari manajemen apartemen bahwa dia harus segera membayar sewa, tetapi dia tidak memiliki uang saat itu. Putus asa, Song Yi memutuskan untuk menjual koleksi tas mewahnya. Namun ketika dia mencoba menjualnya di sebuah toko, pemiliknya menolak membelinya dan memperlakukannya dengan buruk. Tanpa pilihan lain, dia menjual tas-tas itu secara online menggunakan nama Min Jun. Pada saat yang sama, Song Yi meminta bantuan Min Jun sebagai pengacara untuk mendukung kasusnya melawan agensinya yang membuat kontrak palsu tanpa izinnya. Berkat strategi cerdas Min Jun, mereka memenangkan kasus tersebut dan Song Yi menerima kompensasi. Saat mereka bertemu dengan Semi yang mencoba menarik perhatian Min Jun, Song Yi merasa kesal. Min Jun segera membawa Song Yi pulang, di mana dia akhirnya mengungkapkan perasaannya, mengakui bahwa dia ingin bersama Min Jun meskipun sudah mencoba menyembunyikannya. Sementara itu, Hee Kyung secara tidak sengaja menjawab panggilan telepon untuk Jae Kyung. Mendengar seorang wanita memohon pertolongan, hal ini membuatnya mencurigai keterlibatan Jae Kyung dalam sesuatu yang berbahaya. Di sisi lain, Lee Seung yang memantau ponsel Min Jun menyadap percakapannya dengan Yusok. Kemudian Song Yi mengundang Min Jun ke balkon dan menyatakan cintanya, namun Min Jun tidak memberikan respons atas pengakuannya. 늘 사람들한테 곱씹히던 난데 근데 내가 왜 동민준 씨를 곱씹어야 하지? 그쪽에 했던 키스. Keesokan harinya, Min Jun seharusnya bertemu dengan Yusok di sebuah kafe untuk membahas kematian Yura. Tetapi Jae Kyung mengganggu dengan menyerang Yusok sebelum pertemuan itu terjadi.
Keesokan harinya, Jae-kyung berhasil menipu Min Jun untuk mengikutinya. Sementara itu, Song I pergi ke ruang rahasia Min Jun untuk mencarinya, tidak menyadari bahwa Lee Seung sudah berada di sana lebih dulu. Di saat yang sama, Jae-kyung membawa Min Jun ke sebuah tebing dan mengancamnya dengan pistol, menuntut flash drive milik Yura. Beruntung saat itu Min Jun berhasil menghindari tembakan dan menangkap Jae-kyung. Di apartemen, Song I merasa ada seseorang di tempat Min Jun dan segera meneleponnya sambil berlari keluar. Lee Seung yang menyadarinya mencoba membobol apartemen Song I. Di tebing, Min Jun yang terluka akibat tembakan menerima telepon dari Song I tentang penyusup di apartemennya. Meski dalam kondisi lemah, ia menggunakan kekuatan teleportasinya untuk tiba di apartemen Song I. Mengejutkannya, saat itu Song I menyadari suhu tubuh Min Jun yang tidak biasa. Di kantor polisi, Byung-gi yang sedang menyelidiki kasus penyerangan terhadap Yusok menemukan pulpen Min Jun di tempat kejadian yang sengaja ditinggalkan oleh Jae-kyung untuk menjebaknya. Keesokan harinya, Song I memasak dan mengundang Min Jun untuk makan bersama, tetapi Min Jun menolak dan memilih untuk pulang. Saat di luar, ia bertemu dengan Semi yang sedang mencarinya. Hal ini membuat Song I kesal dan mencoba menguping pembicaraan mereka. Semi saat itu bertanya tentang serangan terhadap Yusok dan menyatakan kecurigaannya. Namun Min Jun akhirnya memberitahu Semi bahwa dia tidak menyukainya dan hanya membantunya karena rasa iba minta agar Song I menjauhinya. Kata-kata itu membuat Song I patah hati dan menangis hingga akhirnya Hee-kyung 안 menyebutnya. 보였으면 좋겠어. Namun sebenarnya Min Jun mengatakan itu agar Song I menjauh darinya karena ia sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan bumi. Meski demikian, ia sebenarnya menyukai Song I dan menciumnya sebelum dia pergi. Song I yang patah hati kemudian mabuk dan mempermalukan dirinya di depan Min Jun. Setelah sadar di rumah Hee-kyung, ia mencoba mencari petunjuk di kamar Jae-kyung setelah Min Jun memperingatkannya tentang bahaya yang mengancam. Sementara itu, Jae-kyung merencanakan untuk memulai agensi baru untuk Song I. Di apartemen Song I, Semi tiba untuk mengungkap identitas asli Min Jun dan alasan pertemuannya dengan Song I. Di jalan, Min Jun mengikuti visi dari flash drive Yura, tetapi sebuah mobil menabraknya, membuatnya terluka parah. Sopir dari mobil tersebut mengambil flash drive tersebut sebelum pergi. Semi menyebutkan bahwa pria yang menyelamatkan Song I 12 tahun yang lalu ada di dekatnya, tetapi Song I mengabaikannya, berpikir bahwa Semi hanya ingin dia menjauh dari Hee-kyung. Hal ini membuat Semi kesal dan akhirnya pergi. Song I yang waktu itu tidak bisa menghubungi Min Jun pergi ke apartemennya dan terkejut menemukannya berlumuran darah. Tak lama setelah itu, Yong Mok tiba setelah mendengar berita tersebut dan memperingatkan Song I agar tidak terlalu dekat dengan Min Jun yang akan meninggalkan bumi dalam 2 bulan. Di luar, Hee-kyung mendengar percakapan Jae-kyung tentang Min Jun dan flash drive bersama Lee Seung. Di apartemen Min Jun, ia bermimpi menghabiskan waktu bersama Song I yang memberinya kenyamanan di tengah kekacauan. Hee-kyung yang melihat kesedihan Song I mencoba menghiburnya, tetapi kembali kesal ketika Hee-kyung menyebutkan tentang kontrak agensi dari Jae-kyung. Byung-gi datang untuk bertanya tentang keterlibatan Min Jun dalam insiden kapal pesiar, dan Song I akhirnya menyadari bahwa Min Jun adalah orang yang membantunya selama ini. 둘은 알지도 못해요. 무슨 소리 하시는 거예요, 지금? Sementara itu, Hee-kyung terus menyelidiki Jae-kyung dengan mencari nomor telepon wanita yang menelepon Jae-kyung sebelum insiden kapal pesiar. Keesokan harinya Min Jun memutuskan untuk berhenti membantu Song I seperti yang disarankan oleh Yong Mok. Tetapi Song I tetap mendekatinya meski mendapat peringatan. Di rumah sakit, Yusok terbangun dan berbicara dengan Byung-gi tentang pulpen yang ditemukan di lokasi serangan. Mereka juga membahas hubungan Jae-kyung dengan Yura sebelum akhirnya menghadapi Jae-kyung tentang insiden kapal tersebut. Jae-kyung teringat bagaimana ia meracuni Yura dan membuatnya jatuh dari kapal. Tetapi ia menyembunyikan fakta ini. Di agensi bakat, Semi yang mendapatkan peran utama dalam drama menyarankan produser agar Song I hanya diberi peran pendukung, berharap Song I merasakan kekecewaan yang dulu pernah ia rasakan.
Malam harinya, Min Jun menemui Jae Kyung dan menawarkan kesepakatan agar dia meninggalkan Song Yi. Setelah percakapan mereka, Min Jun mengajak Song Yi ke museum untuk mengungkapkan identitas aslinya dan memutuskan apakah mereka harus menghabiskan 2 bulan terakhir bersama atau tidak. Min Jun membuka diri tentang kemampuannya dan bertanya apakah Song Yi masih menyukainya. Mengenang masa lalu, Min Jun pernah membantu banyak orang meski mereka takut dengan kekuatannya. Kini, ia ingin Song Yi menjauhinya setelah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun, Song Yi meminta Min Jun mencari cara untuk tetap tinggal, yang membuat Min Jun menjauh darinya. Song Yi yang merasa sakit hati melampiaskan emosinya kepada sebuah bintang, tempat ia percaya Min Jun berasal. Di sisi lain, Jae Kyung semakin cemas karena hubungannya dengan Yura telah terungkap, bahkan berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah Yura masih hidup. Keesokan harinya Min Jun masih bergulat dengan perasaannya terhadap Song Yi. Sementara itu Song Yi menceritakan pada sahabatnya Hong Ye-in tentang klaim Min Jun sebagai alien. Namun Ye-in menganggap itu hanya alasan yang digunakan Min Jun untuk menolaknya. Dipengaruhi oleh kata-kata Ye-in, Song Yi mencoba menguji kekuatan Min Jun dengan berpura-pura dalam bahaya dan memanggil bantuannya, tetapi tidak ada tanggapan dari Min Jun. Di pantai, Min Jun memberitahu Song Yi bahwa dia tidak menyukainya. Meski terluka, Song Yi memutuskan untuk tidak lagi mengejar perasaannya terhadap Min Jun. Setelah pertemuan itu, Song Yi terlihat frustrasi pada dirinya sendiri. Suatu hari ia berbicara dengan Hae Kyung tentang tawaran peran drama yang diterimanya serta tentang Jae Kyung yang merupakan pacar Yura pada waktu itu. Min Jun ternyata mendengar pembicaraan ini dari apartemennya dan dia pun terkejut. Hae Kyung kemudian memeriksa riwayat perjalanan mobil Jae Kyung setelah kembali dari tempat Song Yi. Sementara itu di kantor polisi, Min Jun bertemu Yusok dan memintanya membantu menjebak Jae Kyung. Hari berikutnya, Jae Kyung menandatangani kontrak dengan Song Yi tanpa sepengetahuannya saat ia sibuk berlatih untuk drama barunya. Di lokasi syuting, Lee Seung berpura-pura menjadi kru dan diam-diam memasang alat untuk mencelakai Song Yi. Lalu malangnya, Song Yi jatuh dari ketinggian dan harus dibawa ke rumah sakit. Berita ini cepat menyebar di media sosial membuat Min Jun marah dan langsung menemui Jae Kyung. Seminggu sebelum kecelakaan tersebut, Yong Mok memuji kemampuan Min Jun, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Jae Kyung memasang sesuatu di mobil Yong Mok yang mengungkap bahwa Min Jun mungkin berbahaya. Min Jun akhirnya membuat kesepakatan dengan Jae Kyung, ia akan mengaku bertanggung jawab atas kematian Yura asalkan Jae Kyung tidak mengganggu Song Yi. Sementara itu Hae Kyung mengunjungi wanita yang menelepon Jae Kyung sebelumnya dan terkejut mengetahui bahwa wanita itu adalah Yang Min-ju, mantan istri Jae Kyung. Di sisi lain, Byung-gi dan Yusok terus mencari petunjuk tentang kematian Yura, tetapi anak buah Jae Kyung melaporkan semua informasi kepada bosnya, sehingga tampaknya Min Jun adalah tersangka utama. Namun Byung-gi dan Yusok merasa kasus ini terlalu mudah untuk dipecahkan. Keesokan harinya saat di lift, Song Yi bertemu dengan Min Jun dan tiba-tiba menangis. Min Jun melihatnya dari luar lift dan merasa sangat sedih. Merasa bersalah, Min Jun pergi ke kantor polisi untuk mengaku salah agar Jae Kyung berhenti mengganggu Song Yi. Sayangnya di lokasi syuting, Lee Seung kembali merusak peralatan, menyebabkan Song Yi dan Hae Kyung terluka. Min Jun yang mendengar kabar kecelakaan tersebut segera pergi ke rumah sakit untuk melihat Song Yi. Ketika mengetahui kondisi Song Yi, Min Jun sangat marah dan kembali menghadapi Jae Kyung. Meski marah, Min Jun tidak bisa menyakiti Jae Kyung, bahkan menyelamatkannya saat hampir jatuh dari ketinggian. Min Jun memperingatkan Jae Kyung untuk berhenti mencelakai Song Yi. Di rumah sakit, Song Yi mendapat perawatan berkat Min Jun yang mendonorkan darahnya. Saat masih tak sadarkan diri, Song Yi bermimpi memanggil Min Jun untuk mencari kenyamanan. Di dunia nyata, Min Jun diam-diam berada di sisinya memastikan bahwa ia baik-baik saja. Min Jun mengungkap identitas dan kemampuannya kepada Yusok dan Byung-gi agar mereka tidak meragukannya lagi. Ia lalu memberikan flash drive berisi bukti bahwa Jae Kyung yang membunuh Yura dan meminta mereka bekerja sama untuk menangkapnya. Saat Song Yi menunggu kabar dari Min Jun, Ye-in menyarankannya untuk berhenti berharap kepada Min Jun dan menerima cinta tulus Hae Kyung. Tidak lama setelah itu, Song Yi mengunjungi Hae Kyung yang masih koma dan bertemu dengan Jae Kyung yang berpura-pura bersikap baik kepadanya. Dalam percakapan mereka, Song Yi secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ia memberitahu Hae Kyung tentang hubungan Jae Kyung dan Yura.
Pada saat yang sama, Min Jun mengetahui bahwa Song I telah menandatangani kontrak dengan Jae Kyung dan merasa bersalah. Ia juga mendengar rumor bahwa Song I akan bertunangan dengan Hee Kyung yang membuatnya cemburu. Kemudian Min Jun secara tidak sengaja mengirim pesan kepada Song I untuk memperbaikinya. Ia menghentikan waktu dan pergi ke rumah sakit untuk menghapus pesan tersebut dari ponsel Song I. Saat waktu kembali berjalan, Song I terkejut melihat Min Jun di depannya. 무슨 짓을 한 거야? Tidak lama setelah itu, Min Jun menghadapi Jae Kyung. Jae Kyung mengakui bahwa ia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya, termasuk keluarganya sendiri, tanpa sadar bahwa Hee Kyung sedang berpura-pura tidur dan mendengar percakapan mereka. Di apartemennya, Min Jun membayangkan Song I dan Hee Kyung mesra setelah bertunangan. 하지 말라잖아. Setelah beberapa waktu, Song I akhirnya pulang dari rumah sakit. Meskipun Min Jun memperingatkannya, ia memutuskan untuk melanjutkan syuting keesokan harinya. Min Jun saat itu mengantar Song I ke lokasi syuting dan mengungkapkan bahwa ia telah membatalkan kontraknya dengan Jae Kyung dengan membayar penalti. Ia juga mengklaim dirinya sebagai manajer Song I, tetapi Song I menolak tawarannya. Sesampainya di lokasi syuting, Semi mendekati Song I dan mengakui bahwa ia bersikap buruk padanya karena rasa cemburu. 질투도 할 필요 없이 모든 걸 다 가진 네 눈에 Sementara itu Byung Hee yang telah mengumpulkan bukti memanggil Jae Kyung untuk diinterogasi. Di tempat lain, Hee Kyung yang masih berpura-pura koma sesuai rencananya dengan Min Jun untuk menjebak Jae Kyung. Mendengar tentang perkembangan tersebut, di lokasi syuting, adegan Song I ditunda hingga keesokan harinya. Saat ia tertidur di lokasi, ia terbangun dan menemukan lokasi syuting kosong kecuali Min Jun yang menunggunya. Kesal, Song I mencoba mengusirnya dengan mengatakan bahwa ia tidak lagi menyukainya. Namun Min Jun menggunakan kekuatannya untuk menariknya dan menciumnya. Song I membawa Min Jun pulang, memarahinya sepanjang perjalanan, tetapi mereka akhirnya berpelukan dan tertidur bersama, membuat keduanya bahagia. Keesokan harinya, Yeon Jae menemukan Song I di rumah Min Jun dan mempertanyakan hubungan mereka. Sementara itu, di rumah sakit, Hee Kyung bangun dan berpura-pura mengalami amnesia untuk melindungi dirinya dari ancaman Jae Kyung. Di kantor polisi, Byung Hee dan Yoo Sok meninjau video interogasi Jae Kyung untuk mencari lebih banyak bukti. Selama diskusi, Yoo Sok menerima kabar bahwa ia akan dipindahkan oleh atasannya. Di apartemen Min Jun, Yoon Jae datang untuk menanyakan tentang hubungan kakaknya dengan Min Jun. Namun ia tersepona dengan teleskop luar angkasa milik Min Jun dan mulai menyukainya setelah Min Jun menunjukkan foto-foto luar angkasa. Karena itu, Yeon Jae akhirnya setuju membiarkan Song I bersama dengan Min Jun. Di tempat lain, Song I mengunjungi Hee Kyung di rumahnya. Setelah ia keluar dari rumah sakit, ia bertanya mengapa Hee Kyung berkorban untuknya. Dan Hee Kyung menjawab bahwa ia akan selalu ada untuk Song I meskipun Song I menyukai orang lain. Kembali di apartemen, Song I melihat Yeon Jae memuji Min Jun dan menyetujui hubungan mereka. Ia pergi ke balkon untuk menelepon Min Jun dan mencoba menggodanya memperbaiki hubungan mereka. Mereka juga berbicara tentang Yong Mok yang ternyata adalah bukan ayah Min Jun dan fakta bahwa Min Jun tidak menua. Dan itu membuat Song I khawatir. Ia pun mulai melakukan berbagai perawatan untuk tetap muda. Hari berikutnya, Hee Kyung yang masih berpura-pura amnesia mencoba menyelidiki bagaimana Lee Seung bisa berada di lokasi syuting. Sementara itu, Min Jun kesal saat Song I berbohong tentang adegan ciuman di lokasi syuting. Ketika mereka tiba di lokasi, Song I dan Semi melakukan wawancara sebagai teman, tetapi Song I tampak tidak tertarik dengan pertanyaan yang diajukan. Setelah syuting, Min Jun mendengar sutradara dan asistennya merencanakan untuk membuat Song I mengulang adegan berkali-kali. Meski begitu, Song I tetap profesional. Setelah syuting selesai, Min Jun menghadapi sutradara dengan marah. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama, membahas hubungan mereka. Saat itu Min Jun mengatakan bahwa ia harus meninggalkan bumi dalam sebulan. Mendengar ini, Song I merasa sedih karena kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi. Dipenuhi emosi, Song I meninggalkan Min Jun dan memilih pulang bersama Semi.
Di apartemen, Song-i melihat berita tentang komet yang akan melewati bumi, membuatnya semakin sedih. Sementara itu, Hee-kyung menemukan petunjuk tentang Lee Seung yang mungkin mencelakai Song-i. Ia juga mulai mengumpulkan informasi tentang kematian kakak sulungnya yang dianggap mencurigakan oleh ibunya. Hari berikutnya, Min Jun mencoba mendekati Song-i, tetapi ia terus menghindarinya. Ketika ia melihat Min Jun berbicara dengan salah satu muridnya, Song-i merasa cemburu dan menyela percakapan mereka. Song-i akhirnya meminta Min Jun untuk tidak meninggalkan bumi, dan dengan berat hati Min Jun pun setuju. Yong-mok yang merasakan kesedihan Min Jun mencoba menghiburnya dengan memberinya minuman keras. Namun kekuatan super Min Jun menyebabkan pemadaman listrik di kota dan ia akhirnya tidur di kamar Song-i. Ketika ia bangun, Min Jun merasa malu karena Song-i sedang menunggunya. Suatu malam, Min Jun mendengar harapan Song-i. Keesokan harinya, ia membawanya ke berbagai tempat yang diinginkannya, membuat Song-i sangat bahagia. Sementara itu, Jae-kyung diinterogasi lagi, tetapi ia berhasil menghindar berkat pengacaranya. Di lokasi yang sama, Hee-kyung menghadapi Jae-kyung tentang kematian kakak sulung mereka setelah menemukan petunjuk baru. Pagi berikutnya, Song-i bangun dan melihat wajah Min Jun. Ia memintanya menggunakan kekuatan untuk mengangkatnya, tetapi Min Jun menyadari bahwa kekuatannya mulai menghilang. Setelah mereka kembali ke rumah, Min Jun memberitahu Yong-mok bahwa ia tidak akan kembali ke planetnya. Yong-mok khawatir tetapi tidak bisa mengubah keputusan Min Jun. Ketika Min Jun mencoba menggunakan teleportasi untuk pergi ke apartemen Song-i, ia gagal dan malah muncul di tengah jalan raya. Di kantor polisi, Jae-kyung menghadapi interogasi lagi, tetapi ia tetap berhasil menghindar berkat kurangnya bukti. Sementara itu di tepi sungai, hubungan dan rahasia antara semua karakter terus memanas menjelang klimaks cerita. Hee-kyung yang diusir oleh Bum-jong karena Jae-kyung mengingat kakak tertuanya yang pernah memberinya pena rekaman saat hari wisuda. Ia kemudian mengunjungi Minju yang bersembunyi di rumah Semi. Di sana, Minju memberitahu Hee-kyung bahwa Jae-kyung merekam pengakuan di pena tersebut bahwa ia meracuni minuman yang disajikan kepada kakak tertua mereka bertahun-tahun yang lalu. Hee-kyung sangat terpukul mengetahui bahwa ia telah dimanfaatkan oleh Jae-kyung untuk membunuh kakaknya. Keesokan paginya, Min Jun akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya yang sedang mencoba gaun pengantin bersama Ye-in. Kemudian Yoon Che mengunjungi apartemen Min Jun untuk memberikan restu atas hubungannya dengan Song-i. Ia juga mengundang Min Jun untuk bertemu dengan Ninggu yang memohon agar Min Jun tidak meninggalkan Song-i, membuat Min Jun semakin sedih. Mereka minum bersama hingga tanpa sadar Min Jun menggunakan kekuatannya di depan Yoon Jae. Pada kesempatan lain, Min Jun membawa Song-i ke Menara Namsan, tempat yang ia ingin kunjungi untuk memasang gembok cinta. Setelah itu, ia meninggalkan Song-i di apartemen karena ada hal lain yang harus dilakukannya. Saat menunggu, Song-i menemukan buku harian Min Jun yang mengungkapkan bahwa ia akan melemah jika tidak kembali ke planetnya, membuatnya tampak kebingungan dan sedih. Ia lalu menemui Yong-mok untuk mengonfirmasi hal tersebut dan Yong-mok memberitahunya bahwa kekuatan Min Jun memang akan semakin melemah jika ia tetap di bumi. Sementara itu Min Jun membantu Hee-kyung untuk menangkap Jae-kyung yang telah membunuh kakak tertua mereka. Hee-kyung telah menyiapkan bukti yang kuat. Keesokan harinya, setelah Hee-kyung mengundang Jae-kyung ke rumahnya, Jae-kyung mengancamnya dengan pistol, namun pistol tersebut tiba-tiba menghilang dan muncul di tangan Min Jun. Polisi akhirnya menangkap Jae-kyung dan anak buahnya dengan bukti yang cukup. Penangkapan ini menjadi berita besar dan Jae-kyung mengancam Min Jun bahwa Song-i akan meminum racun yang telah ia siapkan. Mendengar hal ini, Min Jun menghentikan waktu dan berteleportasi ke tempat Song-i. Sayangnya, Song-i telah meminum racun tersebut dan Min Jun segera membawanya ke rumah sakit. Kemudian Min Jun membawa mereka berdua ke tempat yang tenang, membuat semua orang terkejut dengan menghilangnya mereka secara misterius. Di tempat tersebut, Song-i merasa bahagia dan mereka berfoto bersama. Sementara itu, Hee-kyung mengungkapkan kepada ayahnya bahwa Jae-kyung telah membunuh kakak tertuanya, didukung dengan bukti dari pena rekaman. Bum-jong terkejut mendengar pengakuan tersebut. Song-i dan Min Jun menghabiskan waktu bersama hingga malam hari berbicara tentang masa depan mereka. Saat itu Min Jun melamar Song-i dengan cincin yang telah ia siapkan sejak lama. Song-i sangat bahagia tetapi ia meminta Min Jun untuk kembali ke planet asalnya. Min Jun pun menolak, bertekad untuk menemukan cara agar mereka bisa tetap bersama.
Di kota, Byung-gi dan Yusok menghadapi serbuan wartawan yang mencari tahu tentang Min-jun dan Song-i dengan rumor bahwa Min-jun menculik Song-i. Keesokan harinya, Min-jun dan Song-i kembali ke apartemen mereka dan menemukan banyak wartawan menunggu. Song-i mencoba menghadapi mereka sendiri, tetapi polisi datang untuk membawa Min-jun ke kantor polisi. Untungnya, Byung-gi datang dan menyelamatkan Min-jun dari masalah. Mereka berteleportasi pulang, mengejutkan keluarga Song-i. Malam itu, mereka makan bersama untuk pertama kalinya, membuat Min-jun merasa menjadi bagian dari keluarga. Hari berikutnya, Song-i pergi ke lokasi syuting dan meminta Min-jun untuk tidak ikut karena berita tentang dirinya masih ramai. Hal ini membuat Min-jun cemburu dan kesal, terutama ketika Hae-kyung mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Song-i pergi. Belakangan, Min-jun terlihat tidak sehat, membuatnya harus segera kembali ke planet asalnya. Ketika Song-i menemukan Min-jun yang lemah di rumah, ia panik, namun Min-jun meyakinkannya bahwa kapal alien akan menjemputnya dalam beberapa hari saat komet melintasi bumi. Yong-mok membaca berita tersebut dan segera menemui Min-jun yang mengucapkan terima kasih atas segalanya. Ketika pesawat alien tiba, Min-jun mengungkapkan perasaannya kepada Song-i dan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya menghilang. Meninggalkan Song-i yang menangis. Beberapa hari setelah kepergiannya, Song-i masih merasa hancur. 이제 아프지 마. 3 tahun kemudian, Min-jun mulai muncul di depan Song-i. Saat acara penghargaan, waktu tiba-tiba berhenti kecuali untuk Song-i. 도민준! 도민준! Min-jun muncul, memberinya jaket dan menciumnya sebelum menghilang lagi. Song-i akhirnya terbiasa dengan kunjungan singkat Min-jun dan selalu merasa bahagia setiap kali mereka bertemu. Drama ini berakhir dengan cinta mereka yang terus bertahan meski terpisah oleh dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka dengan film-film drama Korea, mohon like dan subscribe-nya, serta tambahkan ulasan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Annyeong!